Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Rika dari PJ Prokes Puskesmas Cakurawo. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang pengendalian faktor risiko PTM dengan perilaku cerdik. Adapun perilaku cerdik yaitu adalah cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Yang pertama yaitu cek kesehatan secara berkala, di mana cek kesehatan secara berkala ini merupakan upaya dini untuk mendeteksi apa yang terjadi dalam tubuh kita. Yang diharapkan setelah cek kesehatan secara berkala kita dapat memantau atau mengendalikan faktor-faktor penyakit apa saja yang ada dalam tubuh kita. Ini bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan cara mandiri, di mana kita bisa melakukan di rumah sendiri seperti penimbangan tinggi badan, berat badan, dan melakukan tensi digital. Yang kedua, dengan cara posyandu atau posbindu. Ini dilakukan minimal 1 kali setahun untuk populasi sehat. Bagi populasi berisiko bisa dilakukan kunjungan ulang setiap 3-6 bulan. Yang ketiga, bagi penderita PTM wajib melakukan pengobatan secara teratur dan memantau kondisi tubuh setiap bulannya ke Pasienkes. Indikator yang kedua yaitu mengenyahkan asap rokok. Mengenyahkan asap rokok maksudnya di sini adalah dengan rumah bebas asap rokok dan upaya berhenti merokok. Apa yang membuat sulit berhenti merokok? Biasanya klien yang memiliki faktor risiko merokok dimotivasi untuk berhenti merokok dengan cara mengarahkan, mengedukasi, dan memanfaatkan hotline bebas pulsa untuk konsultasi. Yang ketiga, mengikuti program UBM di puskesmas merupakan cara yang paling terstruktur, terpantau, dan terarah untuk berhenti merokok. Adapun siklus untuk berhenti merokok, yang pertama, zat depan ini gimana sih mulainya? Baik, sekian presentasi saya pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan saya berikan waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Ufa dari Puskesmas Cakurawo. Di sini saya akan menyampaikan tentang edukasi tentang pengendalian dan pencegahan dari penyakit tidak menular. Nah, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular itu dapat kita lakukan dengan cara cerdik, yaitu C-nya tadi cek kesehatan secara berkala, E-nya enyahkan asap rokok, R-nya rajin aktivitas fisik, kemudian D-nya itu diet seimbang, I-nya istirahat yang cukup, dan K-nya itu kelola stres. Di sini saya akan membahas tentang terutama diet seimbang dan tentang pengelolaan stres. Yang pertama diet seimbang. Jadi pada individu kita harus mengatur pola makan sesuai dengan gizi yang seimbang. Kemudian kita juga harus mengendalikan asupan lemak, gula dan garam, serta meningkatkan konsumsi sayur dan buah-buahan. Nah, ini adalah 10 pedoman dari gizi seimbang. Jadi kita harus biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan, membatasi konsumsi yang manis, asam, dan berlemak, itu yang paling penting. Kemudian melakukan aktivitas fisik yang cukup untuk pertahanan berat badan ideal dan lain sebagainya. Nah, di sini pengaturan pola makan. Nah, untuk orang biasa kan seperti yang kita tahu sesuai dengan isi piringku seperti yang kita lihat ini. Nah, untuk orang dengan obesitas, maka yang dikurangi adalah yang pertama jumlah karbohidrat, yaitu dalam satu piring hanya 1/4 porsi. Protein juga 1/4 porsi, dan yang lebih banyak adalah porsi dari sayuran dan buah-buahan. Nah, kemudian anjuran konsumsi gula, garam, dan lemak per harinya. Yang pertama, untuk konsumsi gula yaitu per orang adalah sekitar 10%, yaitu sekitar 4 sendok makan. Untuk konsumsi garam yaitu sekitar 1 sendok teh per orang per hari, dan untuk lemak yaitu 5 sendok makan per orang per harinya. Nah, yang kedua saya akan membahas juga tentang mengelola stres. Jadi stres adalah reaksi seseorang baik secara fisik maupun emosional untuk apabila ada perubahan di kehidupan sehari-harinya. Nah, cara mengendalikan stres, yang pertama kita bisa mengeluarkan unek-unek kita biar kita lebih rileks. Kemudian olahraga juga bisa membantu kita agar bisa lebih rileks. Kemudian bisa juga kita melakukan meditasi. Kemudian menjaga diri yaitu dengan istirahat yang cukup. Kemudian
kemudian menjalani hobi. Jadi kita kan kalau menjalani aktivitas yang kita suka, insya Allah badan kita juga jadi rileks. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, monggo silakan ditanyakan. Saya tutup terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida, petugas PPM Puskesmas Campurawo, akan menyampaikan tentang kelanjutan dari cerdik yang tadi ya. Selanjutnya selain diet, sesudah diet itu ada rajin R ya. R itu rajin aktivitas fisik. Aktivitas fisik merupakan setiap gerakan tubuh yang diakibatkan kerja otot rangka dan meningkatkan pengeluaran tenaga serta energi. Manfaat aktivitas fisik yaitu satu, mengendalikan berat badan, mengendalikan tekanan darah, menurunkan risiko keropos tulang, mencegah diabetes, mengendalikan kadar kolesterol, meningkatkan daya tahan dan sistem kekebalan tubuh, memperbaiki kelenturan sendi dan kekuatan otot, memperbaiki postur tubuh, mengendalikan stres. Selain aktivitas fisik juga latihan fisik juga perlu. Latihan fisik akan membuat tubuh kita lebih sehat dan bugar yang bermanfaat dalam mencegah dan mengendalikan PTM. Rekomendasi latihan fisik dilakukan dengan intensitas sedang sampai berat 30 sampai 60 menit, frekuensi 3 sampai 5 kali seminggu. Sebelum melakukan latihan fisik, sebaiknya diawali dengan pemeriksaan kesehatan untuk menjamin keselamatan dan menghindari dampak negatif latihan fisik yang tidak sesuai. Bisa dilakukan dengan individu atau keluarga dan di komunitas. Kalau individu melakukan aktivitas fisik rutin minimal 30 menit sehari atau 150 menit dalam seminggu, aktivitas fisik rutin dan intensitas sedang per minggu. Kalau dengan keluarga, membudayakan aktivitas fisik bersama minimal 1 minggu sekali atau membagi pekerjaan rumah tangga kepada semua keluarga. Kalau di komunitas yaitu olahraga bersama setiap kegiatan posyandu atau di instansi komunitas. Hal-hal yang tidak dianjurkan bagi lanjut usia yaitu waktu latihan inti lebih dari 60 menit, gerakan tubuh yang memantul atau dihentak-hentakan atau melompat-melompat, latihan beban dengan beban berlebihan, mengangkat dumbbell, latihan fisik mengganggu keseimbangan seperti berdiri di atas satu kaki tanpa berpegangan atau latihan di tempat yang tidak rata dan licin. Gerakan mengadahkan kepala ke belakang dan memutar kepala. Gerakan membungkuk badan ke depan. Ini ya seperti ini untuk lansia tidak dianjurkan. Selanjutnya setelah aktivitas yaitu istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup harus memenuhi syarat kuantitas dan kualitas. Setiap orang membutuhkan istirahat agar tubuh dan pikirannya kembali segar. Saat terlelap, otak akan membersihkan racun-racun tidak berguna yang terbentuk ketika kita berpikir seharian. Tidur adalah salah satu istirahat terbaik bagi tubuh yang dapat mengembalikan energi sehingga seseorang siap menjalankan aktivitas pada keesokan harinya. Kuantitasnya yaitu tidur malam minimal 7 jam sehari. Sedangkan kualitasnya adalah tidak sering terbangun saat tidur, bangun di pagi hari dengan segar, dapat tidur dengan mudah 30 menit setelah berbaring. Manfaat dari mendapatkan istirahat yang cukup yaitu beraktivitas dan mencegah tekanan darah tinggi. Mungkin ada di demikian penyampaian materi saya.